Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bersama saya Anton, masih di pembahasan soal P3K keperawatan. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Seorang laki-laki berusia 45 tahun dibawa oleh keluarganya ke UGD setelah mengalami penurunan kesadaran. Hasil pengkajian oleh perawat, tingkat kesadaran pasien delirium. Terdengar bunyi suara napas snoring, tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 55 kali per menit, respirasi rate 12 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Apakah tindakan pembebasan jalan napas yang tepat pada pasien tersebut? A. Chest thrust, B. Head tilt dan chin lift, C. Pemasangan OPA, D. Suction, atau E. Abdominal thrust. Mari kita bahas soalnya ini. Pasien mengalami penurunan kesadaran, tingkat kesadarannya delirium. Terdengar bunyi suara napas snoring, berarti ini disebabkan oleh lidah jatuh ke belakang. Maka pembebasan jalan napas yang tepat adalah pemasangan OPA atau oropharyngeal airway, atau ada juga istilah Gudel ya. Mari kita bahas pilihan jawabannya nih teman-teman. Yang A, chest thrust. Chest thrust itu dilakukan apabila pasien mengalami sumbatan jalan napas akibat benda asing dengan posisi penolong berada di belakang, kemudian dadanya ditekan. Chest thrust ini digunakan untuk pasien yang mengalami obesitas atau pasien yang sedang, ini digedein dulu, yang sedang hamil ya, dengan pasiennya yang sadar tentunya. Yang B, head tilt dan chin lift. Head tilt chin lift itu dilakukan pada penolongan pertama ya, pada pertolongan pertama pasien yang tidak sadar. Kita cek dulu suara napas dan hembusan napasnya dengan melakukan head tilt dan chin lift. Kemudian yang D, suction. Suction itu dilakukan pada pasien yang mengalami sumbatan jalan napas akibat dari cairan, bisa jadi darah atau lendir. Kemudian abdominal thrust sama dengan chest thrust, tapi kalau abdominal thrust itu ditekannya di perut. Sama juga posisi penolongnya berada di belakang. Ini dilakukan apabila pasiennya itu lebih kecil badannya daripada penolong. Soal nomor 2. Seorang laki-laki usia 53 tahun dengan stroke pasca kecelakaan lalu lintas. Hasil pengkajian didapatkan tekanan darah 130/60 mmHg. Saat diberi rangsang nyeri, pasien terdengar mengerang, dapat membuka mata dan menepis tangan perawat. Berapakah skor GCS pada pasien tersebut? Mari kita hitung sama-sama ya. Untuk menentukan GCS kita tulis dulu di sini I, motorik, dan verbal. Nah, gini. I-nya berapa teman-teman? Membuka mata saat diberi rangsang nyeri, berarti skornya itu 2. Kita eliminasi yang E ya, karena E-nya 3. Kemudian motoriknya itu adalah menepis tangan perawat. Ingat, tangan perawat itu sedang memberi rangsang nyeri, berarti dia menepis atau menuju ke arah nyeri. Menuju ke arah nyeri sama dengan melokalisir nyeri. Skornya itu 5. Oke, kita bisa eliminasi yang skornya bukan 5. Oke. Kemudian verbalnya itu mengerang. Mengerang itu berarti suara tidak jelas ya. Jadi skornya itu 2. Kalau skor 3 itu kata-kata ya, misalnya sakit, pusing gitu. Kalau mengerang itu kan berarti tidak jelas. Maka E2, M5, dan V2. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang laki-laki 26 tahun dirawat di bangsa luka bakar karena disiram air panas oleh pacarnya karena ketahuan selingkuh. Hasil pengkajian, tampak luka bakar pada dada, ekstremitas atas kiri, dan abdomen. Pasien juga mengeluh nyeri terasa panas, luka tampak berwarna merah. Berapa persentase luka bakar yang terjadi pada pasien? Oke, mari kita hitung. Lukanya itu kan di dada ya teman-teman, di dada. Kemudian di ekstremitas atas kiri, atau tangan kiri juga bisa ya, ekstremitas atas kiri. Kemudian sama di abdomen. Kita menggunakan rumus rule of 9, di mana dada itu 9%. Kemudian
Ekstremitas atas kiri atau tangan kiri, berarti ini keseluruhan ya, karena tidak ada kata sebagian atau misalnya ekstremitas atas kiri bagian bawah, enggak ya, tapi ini semuanya. Ini berarti 9% dan abdomen juga 9%. Maka 9 kali 3 27%. Jawabannya adalah yang B. Kalau ditanyakan misalnya berapakah kebutuhan cairan dalam 24 jam misalnya ya, berarti hitungnya dengan cara 4 dikali luas luka bakar atau persentase luka bakar dikali berat badan. Di sini tidak bisa dihitung ya, karena tidak ada berat badannya. Tidak ada berat badannya di sini. Oke, kita ke soal nomor 4. Seorang laki-laki 36 tahun jatuh dari atap rumah saat sedang memperbaiki atap rumahnya. Dada terbentur ke tanah. Hasil pengkajian berdasarkan data objektif dan subjektif didapat pasien mengalami tension pneumotorak. Apa yang harus dilakukan pada kondisi tersebut? A. Pemasangan kasa 3 sisi. B. Needle thoracosintesis. C. WSD. D. Head tilt dan chin lift. Atau E. Naikkan kepala 15-30 derajat. Oke, mari kita bahas ya teman-teman. Kalau tension pneumotorak itu adalah terdapatnya udara di rongga toraks ya, di antara pleura visceral dan pleura parietal, sehingga menekan paru-paru. Tanda-tandanya itu suaranya menjadi hipersonor, kemudian deviasi trakea, peningkatan vena jugularis. Nah, bagaimana caranya agar membebaskan udara dari rongga paru-paru atau rongga toraks? Caranya kita tusuk menggunakan needle agar udaranya keluar. Jadi jawabannya adalah yang B, needle thoracosintesis. Kalau pemasangan kasa 3 sisi ini untuk pasien dengan open pneumotoraks ya teman-teman. Misalnya pada pasien tusukan ya, luka tusuk pneumotoraks. WSD ini untuk mengeluarkan cairan ya, untuk mengeluarkan cairan di rongga pleura atau di rongga pleura. Head tilt dan chin lift itu untuk membebaskan jalan napas. Naikkan kepala bukan untuk tension pneumotorak. Soal nomor 5. Seorang laki-laki 50 tahun dengan berat badan 78 kg dan tinggi 154 cm terlihat sedang makan bakso di pinggir jalan. Tiba-tiba laki-laki tersebut tersedak dan memegangi lehernya. Ia terlihat kesulitan bicara dan bernapas serta wajah membiru. Apakah tindakan gawat darurat yang tepat dilakukan pada laki-laki tersebut? A. Abdominal thrust. B. Head tilt. C. Jaw thrust. D. Memanggil dokter. Atau E. Chest thrust. Oke teman-teman, kita bisa lihat di sini tinggi badannya 154, sementara berat badannya 78. Ini pasien mengalami obesitas ya, atau overweight. Nah, jawabannya adalah yang chest thrust. Abdominal thrust hampir sama dengan chest thrust, bedanya abdominal itu di perut ya, ditekannya. Kalau chest thrust itu di dada. Chest thrust dilakukan pada pasien yang mengalami obesitas dan ibu hamil. Head tilt ini yang ditekan kepalanya ya. Kemudian jaw thrust juga sama untuk membebaskan jalan napas pada pasien yang mengalami penurunan kesadaran dengan dicurigai adanya cedera servikal ya, misalnya ada jejas di leher, kemudian adanya otorea, renorea, dan ada cedera kepala. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kalau mau didiskusikan silakan tulis di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.